Zap guys, so hari ini kita mau wait, gue tulis dulu. Bentar ya. Wait. Bentar. Bentar ya, sabar. Tunggu sambil nunggu jam 8 karena kita live jam 8. Bentar ya. Apa kabar? Baik, bro. Bahas CST. Oke, hari ini kita akan bahas semua kura. Kita bahas sama Radio Torto. Oke. So, tunggu aja. By the way, ini suaranya jelas gak, guys? Tolong tulis dong, suaranya jelas gak? Suaranya jelas? Jelas, oke, siap. Bahas cara, iya siap. Nanti kita akan bahas semua cara piara kura-kura sama Radio Torto. Ini gue lagi nunggu dia masuk. Oke, siap, aman. Bentar ya. Sabar. Oke. Bos beli reptil live di mana maksudnya? Makan bola python. Hari ini kita bahas kura dulu lah, jangan bahas ular, jangan bahas kadal. Kita hari ini bahas itu dulu aja, bahas kura-kura dulu aja hari ini kita. Ya. Ini kita lagi nunggu Radio Tortonya masuk ya. Sabar. Oke, sarang landak mini. Nih nextnya kayak gue ajak si sarang landak mini nih untuk rap talk nih. Nggak tahu dia mau atau enggak nih. Mau gak lu sarang landak mini? Kita live bareng. Pak Sori Ido. Kokopitnya beda kalau tanaman sama raras reptil beda. Ada khusus reptil punya. Bang kura-kura yang nggak punya kepala ada. Bos kalau beli hewan di mana? Di toko hewan lah. Selamat malam bang. Malam. Kita hari ini mau rap talk sama Radio Torto. Jadi ini kita nunggu si bos Radit masuk. Habis itu kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita bahas kura-kura darat. Siap. Ini kayaknya dia sudah masuk nih. Bro, What's up, Zab, bro? apa kabar? Baik dong. Jadi hari ini dari Gimana nih? ya lancar lah. Makin Gitu. mendunia nih kayaknya Reptiltopia nih. Amin deh, amin. Oke guys, jadi di Repto kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Bro Radit ya, Radio Torto ya. Lu as a community atau gimana sih? Apa? Radio Torto itu Radio Torto itu as a community atau gimana sih? Jadi atau komunitas online atau gimana? sebenarnya ini kan akun baru ya, bro. Itu akun baru nih, baru setahun sebenarnya akun ini. Gue sebenarnya bikin akun ini juga awalnya cuma lucu-lucuan doang gitu kan. Gue iseng-iseng ya. Awalnya cuma iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng. Ya karena gue juga udah main Torto lumayan lama, 5 tahunan lebih kan. Wah, udah lama. Coba deh, gue pengen bikin deh akun ini gitu. Terus ya udah bikin, tapi memang yang gue kaget juga ternyata tuh rame ya.
responnya positif banget bro gitu kan. Responnya positif, ya udah akhirnya diseriusin, terus akhirnya numbersnya juga makin lama makin growth, dan sekarang kita udah punya 15.000 lebih followers dalam setahun gitu. Jadi gue juga wow, ini ternyata seserius ini ya akun ini. Yaudah akhirnya kayak jalan berapa ya, jalan setengah tahunan ya, akhirnya diseriusin, disiapin kontennya, dibikinin time plan-nya, mau gimana, dibikinin collab sama siapa dan segala macem. Jadi yang awal dari iseng-iseng, akhirnya emang kita set untuk planning depan ini jadi gue tuh pengen nge-build community sih Pak di sini Pak. Jadi bukan cuma content creator, gue pengen nge-build community. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang suka sama kura-kura darat gitu. Bermula dari online, karena kedepannya emang banyak activity di off-air juga. Gitu sih bro. Oke. Berarti lu di Turtle only ya? Turtle, apa pernah lu bahas juga tuh Turtle? Hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah. Karena emang kita kan fokusnya ke Torto. Jadi memang Torto ya? Kura darat doang sih gitu. Oke, nah guys, jadi tuh Torto itu kura darat, Turtle itu kura air ya buat kalian yang belum tahu. Tapi harusnya sih udah pada tahu ya. Karena kemarin lu lihat gak sih Bang postingan yang kura-kura air dilepas ternyata keberatan lah, mati. Yang mati banyak gitu ya. Nah, kayaknya menurut gue edukasi tentang kura-kura tuh di Indo sebenarnya masih sangat amat kurang sih ya, sampai pemerintah juga nggak ngerti kan. Setuju. Gitu. Teman-teman yang mau nanya silakan langsung tanyain aja ya. Jadi gue sambil ngobrol, kalau kalian mau tanya, kalian silakan tanya. Terus gue mau nanya-nanya nih, kok bisa banyak artis yang keterjun ke dunia kura-kura sekarang ya bro ya? Itu gue juga bingung asli. Jadi ini fakta yang terjadi gitu kan. Jadi kalau kita lihat apalagi selama WFH ini ya Pak, selama di rumah aja ini, gue tiba-tiba sering nerima DM dari banyak banget artis gitu kan, yang akhirnya berawal dari pengen nanya soal Torto, alhasil akhirnya dia jadi Torto keeper dan dia beli sama seller gitu kan. Di 4 minggu terakhir aja kalau kita list tuh ada banyak sih yang dia pernah di Torto ya, dari mulai Atta Halilintar, Sheryl Xenavia, Denny Cagur, Imam Darto, Omes dan segala macam lah gitu. Jadi memang ya tiba-tiba mereka datang aja gitu. Gue juga yang bingung dari mana nih ti orang itu. Iya, tiba-tiba dia datang terus nge-follow, terus tanya-tanya gitu, bro, gue mau cari Torto nih bro, gimana sih bro, gini. Udah kan gue kasih tahu gini. Terus mendingan lu beli ini yang kayaknya lagi ada stok tuh si seller A, seller B, seller C, harganya berapa, langsung aja sekalian ke seller langsung kayak gitu. Jadi kan karena di sini juga kita nggak jualan, jadi pasti gue akhirnya lempar ke teman-teman seller yang punya stok Torto buat dibeli sama si artis-artis itu kan gitu. Oke. Tapi kemarin nih kalau nggak salah nih, cuman koreksi gue kalau gue salah, kemarin gue sempat lihat di story atau di YouTube-nya Ate kalau nggak salah, dia tuh piara sulcatanya pakai akuarium itu loh, akuarium ikan yang bulat. Iya. Lihat gak lo? Yang Atta ya? Nah sebenarnya itu salah kan. Nah harusnya sih udah dikoreksi sih harusnya, cuman ya. Iya. Tahu. Ya jadi si kalau ini jadi ngomongin Atta kita nggak boleh. Nanti judul buat YouTube-nya Atta Halilintar salah memelihara kura-kura. Asli. Jadi Atta itu memang harus kita akui, dia tuh emang pemain baru Pak di dunia Torto gitu kan. Jadi memang dia baru suka. Terus masih nggak paham lah ya. Masih nggak paham, bener. Terus dia tuh yang faktor yang membuat dia akhirnya makin keracunan setelah dia sempat main ke rumah Irfan Hakim, ngelihat Alda yang gede-gede, akhirnya dia suka, terus dikasih oleh-oleh gitulah sama Irfan, suruh Atta yang kecil. Nah udah Atta karena memang dia ngerasa dia kalau mau punya Torto harus Torto yang gede gitu kan. Mungkin dia secara nama besar juga dia mau pride gitu kan. Iya. Sesuai dong sama gue, masa gue pikir Sulcata baby sih gitu. Jadi mungkin ya dia juga nggak tahu treatment seperti apa. Pas gue ke rumahnya, gue ngeliat, waduh Sulcatanya ditaruh di fishbowl kecil. Iya gitu. Ya, kasian banget gitu. Tapi pas lo ke rumahnya nggak ketemu dia ya kemarin ya? Kenapa? Kemarin pas ke rumahnya nggak ketemu dia ya? Iya. Nggak ada dianya ya? Nggak ada dianya. Sebenarnya kalau di YouTube gue bilangnya dianya keluar rumah. Jadi sebenarnya emang udah sepakat. Dia kan emang lagi lockdown kan. Emang lagi lockdown. Jadi emang gue tuh sama dia komunikasi by WhatsApp aja. Di atas, gue di bawah. Gitu.
Tapi lu nggak Jadi ketemu dianya ya. emang nggak ketemu gitu. Terus kalau si Cheryl dia biar apa tuh bro? Pardalis ya kalau nggak salah ya. Si Cheryl itu. Cheryl tuh cherry head. Oh cherry head dia. Cheryl cherry head. Dia suka dengan Torto yang sebenarnya gini, dia tuh melihara Tortonya soalnya di kamar bro. Oh di kamar. Jadi dia tuh kan juga pemelihara cupang tuh, ikan cupang banyak gitu juga. Kaget ternyata dia tahu gitu soal cupang, gue aja nggak ngerti kan. Iya, kan iya. Dia mau melihara Torto yang bisa di kamar, dia bilang gitu. Mereka kan kalau si cherry head, Redfoot itu tipe rainforest, jadi masih bisa dingin dikit lah ya. Iya. Tapi harus tetap pakai lampu. Betul, walaupun juga sebenarnya ya kalau bisa mah jangan di kamar juga. Jangan di kamar sih. Iya, tapi ya. Dari ada yang nanya dari Kemal, Bang mau nanya kura-kura darat yang bagus dan gak gampang stres atau gak gampang sakit apa ya? Nah, coba dari lu lah, dari radio talknya langsung nih. Lu juga tahu lah jawabannya pasti. Sebenarnya kalau pertanyaan gini tuh pasti sering. Menurut lu gimana nih? Iya, itu kayak frequently asked question ya. Dari semua seller pasti pernah dapat pertanyaan kayak gini, termasuk akun-akun kayak gue juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue ditanya soal apa kura-kura yang bagus untuk newbie aja, pasti jawaban gue selalu sama ya. 2 option dulu awal kalau nggak Redfoot ya cherry head. 2 itu. Atau yang sejenis mereka lah, yellow foot segala macam juga boleh. Kenapa mereka? Sebenarnya karena faktor-faktor yang sebenarnya akan memudahkan teman-teman kalau memelihara gitu. Jadi bukannya kita bilang cherry head, Redfoot, yellow foot itu nggak butuh panas ya, itu nggak butuh panas. Semua reptil butuh panas. Bukan begitu bro? Karena mereka kan nggak bisa mengeluarkan panas dari tubuhnya kan. Mereka kan soalnya mereka berdarah dingin. Iya, berdarah dingin. Jadi mereka tetap butuh panas. Tapi dibanding kura-kura gurun kayak sulcata, kayak gitu-gitu, kayak pardalis segala macem, lebih enak memelihara kura-kura hutan karena mereka secara suhu juga biasa dengan suhu rendah juga, 27 derajat aman. Jadi lu nggak ribet. Jadi ibarat mental baja lah. Mental baja, dan lu nggak ketemu dengan penyakit-penyakit kayak bladder stone, kayak gitu deh. Jadi yang ribet. Iya, BS malah kayak di Sulcata, Parda, Istar doang ya. BS jangan ke... makanya. Jadi sebenarnya itu ya, mencari gitu. Permasalahannya cuma paling pernafasan, paling pencernaan gitu-gitu kan. Dia jarang pilek juga, tahan banting. Jadi sebenarnya enak sih dipelihara. Gitu sih, itu nggak ribet. Tapi yang mostly banyak orang nggak tahu tuh, emang boleh kura darat dikasih daging gitu-gitu kan. Nah kalau jenis-jenis kayak yang si cherry head, Redfoot, yellow foot itu justru bisa dikasih daging ya untuk protein dia, untuk kasihnya dia. Kalau jenis lain boleh gak sih bro? Kayak sulcata gitu? Iya dikit aja. Kalau sulcata gitu boleh gak sih bro sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara dengan di alam aslinya gitu ya kan, kura-kura kan juga kalau di alam aslinya juga dia makannya semuanya kan. Maksudnya iya, sebenarnya kan dia nggak bisa milih juga. Benar, kalau di alam liar kan dia ada pohon dimakan, ada buah dimakan, ada batu dimakan. Hewan tuh pasti dimakan sama dia gitu. Tapi kan kalau di penangkaran kan bisa kita atur gitu kan. Kalau dari sulcata secara dia adalah kura gurun, di Torto sebenarnya dia tidak memerlukan makanan hewani ya. Makanan hewani, jadi dia sebenarnya tidak memerlukan makanan-makanan yang kayak cacing, kayak udang, kayak ikan yang biasa kita kasih di atau Redfoot. Tapi gue pun pernah ngasih sulcata gue cacing, dimakan juga sama dia. Iya, jadi dia juga kagak tahu itu makanan yang sehat atau bukan buat dia. Kita sebagai owner yang bisa nentuin makanan buat dia dan kesehatan untuk dia. Ya, betul. Ini ada yang nanya nih, Bang gimana cara pelihara sulcata ukuran 13-16 cm? Bro, itu ukurannya udah enak banget. Lu tinggal lepas di halaman juga hidup, tinggal lemparin sayur. Itu tuh size paling enak ya. Size paling enak ya. Udah di atas 7-8 cm udah keras, udah enak. Nah. Setuju. Jadi kalau size terbaik sulcata menurut gue size segitu tuh. Karena gede banget. Itu udah enak. Lu gak terlalu nyiapin size yang gede. Tapi size segitu tuh udah kayak tong sampah sih makannya. Sayur sisaan rumah nggak habis lempar kandang, buah nggak habis lempar kandang, dia bakal dimakan. Tapi kalau menurut gue tuh kalau udah size 30-40 cm, kalian punya barang-barang di rumah udah fix ancur kalau kalian lepasin ya. Rak sepatu ancur, ember ancur pasti. Nah kalau kalian mau pelihara kura darat, kalian mending pikirin lagi dari awal kura darat yang bisa gede atau enggak, karena kalau udah gede dan kalian nggak bisa mengurusnya,
kasihan. Jadi mending baca dulu care sheet-nya, itu yang paling penting. Ukurannya bisa gede gak kayak gitu-gitu. Setup kandang sulcata yang baik gimana Bang? Udah pernah dibahas nih di YouTube Reptiltopia, gue kan pernah lihat dulu deh. Udah lama sih itu ya. Udah lama ya. Nanti gue bikin lagi deh. Udah lama. Setup Sebenarnya setupnya gampang-gampang juga sih. Kalau lu outdoornya, gue indoornya ya. Iya. Oke, kalau gue, lu outdoor, gue indoor ya. Oke, siap. Oke, kalau gue indoornya kalian bisa pakai kontainer. Kalau misalnya malas beli turtle table, cuman kalau mau enak dilihat pakai turtle table. Turtle table udah banyak banget yang jual. Itu harganya 300 sampai 900 ribu tergantung ukurannya, tergantung desainnya kayak gimana. Turtle table kan udah ada gini ya, tinggal kasih fitting. Udah, alasnya kalau menurut gue kalau baby better koran sih ya daripada forest bug. Mending koran, karena kalau forest bug, kokopit apa segala macam takut kemakan. Better koran. UVA, UVB itu wajib karena di dalam rumah. Kalau malam gue biasa di sini gue matiin. Jadi pagi sampai sore baru nyala. Gitu. Tiba-tiba udah gede aja katanya. Ya. Kalau dari lu gimana bro? Outdoor. Kagak lah, gue juga masih belajar. Enggak lah, masih belajar gue. Semua belajar. Outdoor ya. Gimana outdoor? Kalau outdoor, sebenarnya outdoor itu kayak gini, gue tuh sering dapet pertanyaan, size berapa sih sulcata siap outdoor? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang gue kalau jawab tuh lumayan hati-hati, karena terkadang tuh nggak menjamin size tertentu dia siap outdoor. Contoh, gue pernah punya sulcata cuman 11 cm, tapi dia udah bisa outdoor. Dalam arti dia nggak pilek, dia masih aktif banget di outdoor, dia makannya aman, dan keadaan sekitar outdoor juga nggak ada hewan predator ya. Itu aman buat outdoor. Tapi kadang juga ada sulcata yang udah 18-19 cm, malah hampir 20 cm, tapi dia di outdoor pun juga masih pilek, nggak pakai lampu dikit masih pilek gitu. Jadi emang kadang tuh kembali ke sulcatanya sendiri. Yang paling tahu dia kuat atau enggak sebenarnya kipernya. Yang paling kipernya tahu, karena dari kecil, apalagi kalau lu biar dari kecil ya bro ya. Betul. Jadi kan lu yang megang, lu paling tahu nih, oke, sulcata gue yang ini dia kuat, yang ini dia ringkih, yang ini dia sosok kayak gitu. Jadi kan hewan juga kayak manusia ya, ada yang gampang sakit, ada yang kena hujan dikit flu, ada yang strong banget nggak pernah sakit kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau outdoor tuh faktornya harus diperhatikan itu dulu, keadaan si hewannya sendiri. Yang kedua, kalau memang udah siap untuk outdoor, sebenarnya kayak gue tuh sekarang lagi gue outdoorin itu Aldabra 21 cm sama sulcata yang hampir 16-an cm lah. Itu lagi gue outdoorin. Mereka udah siap secara fisik, udah oke. Ya paling yang perlu dijaga adalah kalaupun lu masih pakainya kandang, ya mungkin kandang-kandang besi yang outdoor tapi yang nggak bisa hewan predator masuk gitu. Karena kalau kalian outdoor tuh yang paling kalian takutin tuh sebenarnya tikus. Iya, predator. Karena tuh kaki bisa hilang, kepala bisa berdarah-berdarah. Nah itu harus kalian perhatiin. Gue pernah sekali tuh yellow foot gue mati gara-gara tikus. Jadi ceritanya adalah dulu lagi malam-malam gue kasih makan di kontainer, gue pindahin dari kandang gitu Pak. Gue pindahin dari kandang, gue kasih makan pelet di kontainer kecil. Udah, gue lupa, gue tinggal tidur. Besoknya liwat bro. Asli, jadi kerapasnya dihancurin gitu masih tikus. Jadi kerapasnya udah bolong. Waduh, gue ngeliatnya serem banget deh. Waduh, ngilu bro yang nyeri ya. Yellow foot lagi lumayan kan Pak. Iya. Terus tadi ada yang nanya, UVA dan UVB berapa watt yang baik buat sulcatanya? Kalau UVA menurut gue 50 watt cukup, tapi tergantung jaraknya ya, jangan kedekatan juga, jangan kejauhan juga. Jadi kalian yang kira-kira sendiri nih, udah anget belum, udah cukup belum. Terus UVB-nya 150-25 watt lah yang desert. Ya. Gitu. Bang, sulcata size berapa yang cocok untuk pemula? Menurut gue nih ya, gue jawab bro ya. Ya, yang cocok buat pemula sebenarnya itu tergantung. Kalau kalian bisa piara dengan benar pun 5 cm, 6 cm aman. Kalau kalian piaranya nggak benar, piaranya masih asal-asalan, ya nggak bakal survive katanya. Jadi kalau baby emang lebih butuh diperhatiin. Jadi better kalau kalian nggak sempet atau sibuk, kayaknya harus cari yang 10 cm-an deh. Betul. Okay. Sebenarnya bukan kita bilang newbie itu nggak boleh melihara sulcata, bukan ya, tapi lebih kepada kalau emang lu udah belajar banget nih, lu udah riset, lu udah googling, lu udah nonton YouTube-nya kiper-kiper, dan lu tahu gimana caranya menghandle
baby sulcata, ya nggak masalah, go ahead, coba deh beli sulcata di Reptilotopia misalnya gitu kan. Tapi ya lu harus tahu dulu nih aturan mainnya seperti apa gitu. Jadi lu juga harus siap dengan yang namanya 3 hari sekali lo harus cek uratesnya keluar apa enggak, kayak gitu-gitu lo harus siap. Kalau lo udah ngerasa siap, sikat lah. Silakan. Jadi harus benar-benar pelajarin dulu care sheet-nya baru piara sih. Menurut gue itu paling penting. Terus nih ada dari Kevin Selo, dia nanya torto paling murah. Nih kemarin di Radio Torto mereka baru bikin flash deal. Jadi flash deal lu bikin tiap bulan bro ya? Atau tiap berapa bulan sekali? Tiap bulan. Jadi tiap bulan. Lu kumpulin seller gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya flash deal tuh kan udah yang kelima nih jalan. Ini baru kita jalan berarti dari bulan Januari ya, dari awal tahun. Jadi emang sebenarnya konsepnya adalah kita mau membuat kayak midnight sale mall-mall gitulah Pak. Jadi di satu waktu ada torto lengkap, berapa puluh torto siap untuk dijual dengan harga miring gitu. Jadi gue kerja sama seller-seller juga. Seller-seller siap untuk kasih harga yang di bawah pasaran dan pembeli atau bayar diminta untuk cepet-cepetan transaksi. Itu kemarin sih baru selesai flash deal-nya dari 25 torto laku 19. Wah, jadi, banyak banget bro. Yoi, 19 torto, 6 doang yang tersisa. Malah yang sebelumnya flash deal 4 dari 20 torto laku 19, Pak. Cuman satu. Wah, gila. Ramai banget ya, berarti ya? Asli, orang-orang Indonesia sultan semua, bos. Gokil ya, beli koronnya puluhan juta apa ya. Terus lu pernah ada kejadian gini dong, udah transfer, terus ternyata udah banyaknya transfer juga, lu refund. Oh, banyak. Wah, gila. Banyak. Emang PR-nya sebenarnya kalau flash deal itu adalah itu. Jadi kan gua kan menggaranti yang dapat itu yang transfer duluan kan, Pak. Jadi gua ngasih nomor rekening Rekber di situ, yang transfer duluan dimutasi gua masuk, itulah yang berhak. Jadi gue perlu cek terus kan yang update siapa gitu. Dan ya kalau misalnya kayak kemarin itu pas keluar sulcata yang 7 cm kalau nggak salah 2,1 juta orang jualnya, itu ada 4 orang yang transfer, cuma beda hitungan detik. Beberapa detik. Jadi ya udah akhirnya gue pilih yang paling bawah di mutasi gue, yang 3 lainnya gue refund 100% kalau kayak gitu. Berarti semenjak flash deal ini lu banyak daftar nomor rekening baru ya di mobile banking. Iya asli itu ya banget. Itu ya banget benar. Nanya nih dari Glans 22. Kalau sulky size 20 cm keluar urates setiap hari bagus nggak, brother? Gimana tuh? Bagus gak tuh? Bagus sih kalau bisa setiap hari, bagus. Aman-aman aja sih, tiap hari bagus. Walaupun terus bro, gede itu nggak begitu banyak uratesnya, tapi kalau dia masih keluar setiap hari, bagus. Terus gue mau ngomongin yang ini sebenarnya inti dari percakapan kita. Apa tuh? Bro, kayaknya sebulan atau 2 bulan lalu gue jual sulcata 5-6 cm 800.000 bro, 700 sampai 800.000. Oke. Sekarang gue jual 2,2 juta, kedip langsung sold bro. Asli. Kenapa sekarang lagi kayak gini bro? Lu kan pasti banyak dapet pertanyaan dari ini kan. Jadi gue kemarin banyak banget yang nanya, bang sulcata 800.000 udah masih ada ga? Ya Allah, sekarang aja yang 1,5 aja nggak ada, sekarang 2 juta ke atas semua. Menurut lu gimana nih? Kenapa bisa terjadi kayak gini? Apa faktor corona kah? Faktor artis-artis yang piara kura? Atau faktor kura darat lagi naik kah? Oke. Gimana nih? Sebenarnya yang tadi lu bilang 1, 2, 3 alasan itu nggak ada yang salah, bener semua tuh. Semua alasan jadi satu gitu loh Pak. Karena memang pasti faktor, emang nggak bisa kita bohongin, faktor pandemi emang pasti mempengaruhi, bukan cuma dunia torto, semua barang kan pasti ada kenaikan kan. Lu ngecek gadget PS4 juga naik harganya. Lu ngecek parah. Naik gitu. Lu ngecek apa? Game-game di Switch, Nintendo juga naik harganya. Jadi semua juga naik gitu karena pandemi, karena impor ditutup. Terus barang juga jadi terbatas karena demand-nya tinggi. Jadi ya torto sebenarnya kurang lebih sama kayak gitu juga. Seller kesulitan untuk impor dari luar karena ditahan sama pemerintah di sana. Jadi barang yang tersedia di Indonesia terbatas. Breeder pun juga terbatas karena stoknya udah diambilin soalnya sama yang mau beli juga kan. Jadi gue sempat ngobrol kemarin juga sama salah satu breeder sulcata di daerah Jawa gitu, dia juga mengakui bahwa
Ya lah Pak, jangankan impor Pak, gue aja lagi nggak ada stok nih, lu bayangin, breeder lagi nggak ada stok, tuh gimana nggak mahal jadinya kan? Jadi breeder aja tuh lagi kehabisan stok, ya wajar kalau akhirnya harga baby aja jadi kepala dua depannya ya, karena parah. Ditambah ya tadi artis-artis juga lagi banyak main, jadi kayak lagi tiba-tiba lagi naik banget nih dunia pertortoan. Nah, efek buruknya adalah hati-hati teman-teman, di Instagram lagi banyak banget nih akun-akun penipu nih. Parah. Iya. Banyak banget asli, gila. Banyak banget. Gue kemarin ada ditanyain sama beberapa orang, ini trusted gak, ini trusted gak, ini trusted gak. Karena lagi banyak banget yang nipu. Hati-hati, jadi mereka jual 1,5, bilangnya sih bisa COD gitu-gitu. Biar kalian yakin, biar bayarnya yakin. Hati-hati. Udah duitnya hilang. Gitu. Di Indo breeder sulcata ada berapa bang? Sebenarnya ada puluhan sih, ada cuman beberapa orang nggak ke-expose. Jadi emang mereka mainnya emang di balik layar. Gitu. Betul. Soalnya nggak semua breeder tuh mau orang tahu kalau dia breeder. Mau balik layar. Jadi dia mau emang aja. Yang tujuannya emang cuma breeder doang ada. Tapi yang tujuannya juga dia mau bikin konten, dia mau edukasi orang juga banyak gitu. Kalau secara jumlah iya banyak kok. Yang sulcata banyak. Terus ini bro, lu bisa kasih tahu mereka kalau gimana bedain kura WC sama kura CB, karena kalau dari gua sendiri emang ada kura CB Indo kayak sulcata itu udah ada CB Indo, sedangkan juga ada yang kura WC dari luar, dari Afrikanya langsung, dan sekali masuk itu rata-rata WC yang gede-gede. Ya. Gitu. Lu kasih tahu gimana cara bedainnya ke mereka. Gua kasih tahu gimana cara nanganin kura WC. Harus dijelasin. Oke. Ini juga kayak jadi dilema orang sih, CB, WC, CB, WC. Mau beli WC, CB, WC ya. Ada bilang beli CB aja, CB itu lahir di Indonesia jadi lebih kuat. Enggak juga. Bisa jadi juga, iya. Tapi sebenarnya ya nggak jaminan juga gitu. Ada yang bilang kalau WC itu susah bro, karena dia lahirnya di negara orang, jadi masuk sini pasti dengan keadaan nggak fit. Ya masuk akal gitu ya, tapi juga nggak jaminan kalau lo punya WC juga bisa mati cepat juga enggak. Jadi sebenarnya lebih kembali ke teman-teman aja sih kalau WC atau CB. Emang kalau WC emang kebanyakan size-nya udah size besar. Karena memang kalau WC kan biasanya karena mereka tangkapan alam dari luar, secara body juga biasanya nggak semulus yang lahir di sini yang udah dirawat dari penangkaran. Yang dari baby udah dirawat, udah dielus-elus, udah dikasih reptil oil mulu sampai kinclong, head oil mulu sampai kinclong, ya pasti beda lah Pak sama WC yang dari alam diambil di jalan di padang rumput, ya pasti beda secara bentuk pasti beda. Kalau gue sih ditanya mau mana mending CB atau WC sama aja kalau gue. Ya tergantung lu nya aja, lu tipenya seperti apa. Kalau lu tipenya adalah gue adalah kiper yang pengen torto gue semuanya mulus, tanpa cacat, tanpa codet, tanpa baret, tanpa pokoknya selalu perfect lah, ya mungkin lu bisa memilih yang CB, yang dari baby, jadi lu bisa benar-benar atur mereka dengan baik. Tapi kalau lu adalah kiper yang tipenya adalah tipe yang ya udah gue pengen punya torto, pokoknya dia jadi teman hidup gue, kotor-kotoran gak masalah, yang penting dia strong, yang penting dia kuat, ya lu bisa memilih yang mungkin yang dari WC juga gak masalah. Karena kalau gue sih ngeliatnya sebenarnya dari pengalaman gue main torto tuh kayak kebagi kiper torto itu kebagi dalam banyak versi sih. Ya nggak sih Pak? Jadi macam-macam. Ya, jadi ada yang strict harus kinclong bersih. Kalau yang nggak bersih lu salah, lu jorok lu. Ada juga yang kayak ya torto santai aja kali, di alaman juga dia kotor-kotoran kok, lu ngapain bersih-bersih amat gitu. Yang penting lu makannya terjaga dengan baik, mataharinya cukup. Malah lu kasihan kalau torto cuma main di kandang, ajaklah dia ke halaman, ke rumput-rumputan, main kotor-kotoran kayak gitu-gitu. Jadi ya kembali ke kipernya aja sih kalau gue mah, antara si WC sama si CB itu lu mau milih yang sama-sama oke. Oke. Ada yang nanya nih, harga sulcata kapan turun? Belum ada yang tahu. Itu masih gambling, jadi kalau menurut gue kayaknya nggak akan turun lagi sih. Beli aja sekarang, jangan tunda-tunda. Karena kalau bulan depan masih udah naik lagi, nggak ada yang tahu. Iya, maksud gue kalau emang udah ada dananya, lo udah siap secara pengetahuannya, ya lo menunda juga kan sebenarnya sama-sama aja kan. Mending lo sikat sekarang. Nah, kalau menurut gue, kalau penanganan
pas baru datang kalau WC tuh kalau torto WC yang paling penting itu obat cacing guys, karena dari alam nggak tahu itu pernah makan apa, jadi kalian bersihin pakai obat cacing. Jadi kalian bisa pakai obat cacing manusia, kalian kasih dikit di itu di sayurnya, di makanannya, terus nanti udah dimakan, nah besok atau lusa kalian akan lihat pupnya ada cacing-cacing kecil. Itu pernah gue alamin sendiri, gue lihat sendiri. Jadi wajib banget kasih obat cacing kalau yang WC baru datang. Terus jangan digabung sama torto lain dulu, takutnya dibawa parasit. Kita nggak ada yang tahu dibawa parasit, dibawa penyakit apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau beli torto WC, karantinanya sendiri, kasih obat cacing, lihat treatmentnya seminggu gimana, udah amanan atau belum. Kalau kalian merasa udah aman, kalian baru bisa gabungin sama torto kalian yang lain gitu. Terus gini juga bro, tadi yang lu bilang apa, yang CB cakep, yang kalau yang WC ada boncel-boncelnya, sebenarnya kalau kalian piaranya nggak bener bisa terjadi boncelnya juga. Ya, nah apalagi kalau yang kalian beli kecil yang dotless, yang smooth, belum tentu 2 bulan 3 bulan kemudian pas udah grow itu masih ada. Betul. Thin line-nya lah, dotless-nya. Jadi ini kita gambling sih sebenarnya kalau dari kecil belinya kura yang cakep, suruh katanya dotless lah, thin line lah. Kalau kalian piaranya nggak bener, nggak ngerti caranya yang baik, nanti gedenya juga kalau badannya hancur bisa juga. Iya. Gitu. Makanya kalau gue sih ya, kalau ngelihat torto itu cantik tuh gue anggap sih bonus sih ya. Yang pertama sih pasti sehat yang gue incer sih, karena kalau ya bener kata lu cari torto yang secantik apapun juga ntar pasti ada aja yang akhirnya membuat torto lu jadi kayak bocel lah apalah segala macem. Maksud gue kan ya dia kan hewan ya, balik lagi. Nggak mungkin lu jaga kecantikannya terus kan gitu. Jadi ya asal sehat mah nggak masalah. Udahlah. Thin line, dom, dotless anggap bonus aja. Oh bonus nih. Smooth mau anggap bonus nih gitu. Oke. Bang, Parda Snow bisa kelihatan dari masih baby gak? Kalau baby banget sih nggak bisa, cuman kalau udah 6-7 cm itu udah mulai kelihatan pinggir-pinggirnya, udah putih-putih. Kalau kalian piara dengan benar, dengan treatment yang benar, itu akan makin putih. Kayak gitu. WC sama CB harganya beda berapa? Kalau yang gede, kan biasa 15 sentian kan yang masuk. Itu cuman 4 juta, 5 juta. Tapi dulu, kalau sekarang kita nggak tahu, karena belum ada yang masukin lagi. Gitu. Sekarang agak gelap ya harga-harganya, nggak bisa keprediksi gitu loh. Jadi sebenarnya harga torto sekarang tuh mah suka-suka sellernya bro, iya gak sih? Benar. Iya kan, nggak ada patokannya, suka-suka sellernya mau jual berapa. Kalau lo cocok ya sikat, kalau nggak ya udah gitu. Jadi nggak ada harga pasaran gitu sih, apalagi jenis-jenis torto kayak macam Aldabra gitu ya. Waduh, itu udah harga udah gelap banget, tergantung banget yang jual seperti apa. Parda-parda yang gede yang putih-putih ya. Terserah sellernya udah. Iya. Aldabra gue tuh yang 20 sekarang udah 21 sentian si buluk itu kan gue tuh kan sama sekali nggak pernah ngepost ini dijual segala macam ya. Tapi itu tuh hampir setiap hari pasti ada aja yang nawar tuh. Gue juga jadi ada kayak aja. Ini ada apa sih dengan dunia kealdabraan nih? Duniaku iya parah sih. Iya. Gue kayak bro nggak dijual brother, gue bilang gitu kan. Oh kalau dijual kabarin ya. Nggak dijual brother. Langsung di offer gak? Dijual kabarin aja. Kalau langsung di offer harga tinggi gimana bro? Terakhir sih gue jadi 2 mingguan lalu deh ada salah satu seller di Bandung nawar Aldabra gue 40. Padahal tuh berapa senti tadi? Jadi 21-22 lah. Wah gokil dong. Makanya kan maksud gue yang gue bingung adalah itu kan seller pak, dia nawar gue 40, dia berarti artinya kan dia udah siap untuk jual lebih mahal lagi dong dari itu kan. Lebih mahal lagi dong, kayak, iya. Sekarang berapa berarti harga Aldabra, gila gue kayak. Iya. Enggak sih, tapi gue kayak waduh berarti gila sih. Berarti setelah live ini gue ada satu tuh Alda ukuran 25. Berarti setelah live ini harganya gue naikin deh. Tadi gue. Oke. Ada tuh emang bebas deh yang jualnya terserah berapa. Karena emang barangnya juga lagi susah, gimana dong? Dulu ya, ini kita ngomongin zaman-zaman dulu. Istar Baby sekarang berapa sih bro? Istar 5-6 sentian itu udah 6-7 juta ya? Iya, Istar juga gila ya. Nah dulu gue pertama kali banget itu kayak 2012-2013 gue pertama kali piara kura darat itu Indian Star. Oke. Segini 6-7 senti. 300.000 kura darat paling murah Indian Star 300.000.
Gue mau beli sulcata, nabung dulu. Sulcata sejutaan, 1,2. Zaman dulu tuh padahal 2012, iya lah sekarang. Ya Allah, mahalnya berkali-kali lipat itu. Yang besar gila. Gokil. Ngukur kura standarnya dari mana sampai mana? Nah, kalau gue seller, nanti dibilang gue pakai cara gue nih, secara umumnya dari Master Raditya nih, Raditya nih, ukur kura panjangnya dari mana? Karena kan ada seller-seller baru yang, karena ada seller baru kan yang ngukur kura dari leher sampai ekor kan, nah itu salah. Lalu jelasin dah, yang standarnya kayak gimana? Ngukur kura sebenarnya yang jadi tolak ukur pengukuran biasanya ya, yang sering dipakai sama kiper-kiper. Kalau di Indonesia kan banyak yang istilahnya ada yang ukurnya plastron, ada yang kerapas. Sebenarnya pokoknya intinya adalah dilihat dari batok tempurungnya. Jadi ya kepala pasti nggak dihitung dong. Jadi dari mulai nukel ya, dari mulai leher ke bawah sampai anus. Pokoknya di batoknya aja diukur gitu. Jadi kalau ekor juga jangan masuk hitungan, kaki apalagi jangan kakinya lagi panjang lu ukur juga. Itu lu kampret. Itu lu namanya kampret gitu. Walaupun memang kalau kan dulu gue pernah ke Seoul ya, ke Korea Selatan, gue mampir ke salah satu toko reptil gitu Pak di sana Pak. Gue ngobrol-ngobrol sama orangnya di situ, mereka itu mengukur size semuanya kerapas. Nggak ada yang pakai plastron mengukur. Jadi pas gue cerita kalau di Indonesia tuh kebanyakan mengukur pakai plastron, ini juga agak kaget karena kalau di mereka hampir semuanya mereka mengukur secara kerapas. Jadi yang mereka jual di store yang mereka pasti kerapas. 10 cm baik kerapas. Kalau plastron mungkin jadinya 8 cm kayak gitu-gitu kan. Tapi emang kalau di Indonesia emang udah dari lama emang terbiasa mengukur dengan plastron. Yang nggak masalah juga, asal ya sesuai dengan yang tadi kita sampaikan. Mengukurnya adalah ngukur batoknya aja. Kepala, kaki gitu nggak usah dihitung. Nggak usah diukur. Terus gimana bro di Korea, harga kura di sana waktu lu kesana gimana? Apa sama kayak di Indo atau gimana? Pas gue kesana kemarin, gue kan kesana 2000 berapa ya? 18 kali ya. Iyalah, 2 tahun lalu ya, 2018. Di sana itu di sana itu kura-kuranya, tortonya tuh yang ada sulcata, hermani, Indian Star sama Aldabra. Aldabra nggak dijual gitu. Aldabra cuma buat display, boleh ngasih makan gitulah, bayar berapa. Kayak di sini ya berarti ya. Kayak di sini juga Pak. Gue pas lihat nih Aldabra juga. Anak-anak kecil datang ngasih makan dia lah. Sama juga kayak di acara-acara kita di Jakarta. Iya. Sama. Kalau secara harga kalau dirupiahin waktu itu sulcatanya 1,3, 1,4. Ya sama lah kurang lebih ya. Sama ya. Sama sulcata zaman itu kan. Sama lah sama. Sama. Sekarang di luar juga naik ya bro ya? Gue pas lihat ke aksesoris juga sama yang dijual. Sama ya. Era gitu-gitu juga sama lah. Sama. Oke. Bang, piramiding disebabkan oleh apa dari Fernando? Oke, Fernando piramiding. Piramiding sebenarnya kalau secara keilmuannya piramiding itu kan arti kegemukan. Kegemukan tuh kayak manusia tuh obesitas lah. Ya, obesitas. Sebenarnya kayak gitu, piramiding sama dengan kegemukan. Faktornya apa? Ya, kalau di kura-kura karena kelebihan protein dalam tubuh. Kelebihan protein dalam tubuh. Sama kalau secara calciumnya itu kurang lembab kayak gitu. Jadi bisa membuat faktor-faktor bisa piramiding, kurang pencahayaan dan segala macam. Tapi ada beberapa faktor ya bro ya. Betul, tapi memang banyak kejadian juga. Gue pun juga pernah mengalami juga bahwa piramiding itu kadang memang nggak semuanya adalah faktor-faktor non teknis seperti lampu, seperti makan protein, seperti apa segala macam. Faktor utama justru malah dari gennya torto itu sendiri gitu. Jadi gue pernah mengalami nih dalam setahun di kandang yang sama, treatmentnya sama, makanannya sama, suhunya sama, kelembabannya sama. Sulcata yang satu bisa smooth banget, sulcata yang dua bisa piramiding banget. Nah itu kan sebenarnya aneh. Karena kalau tadi pertanyaannya adalah cuman makanan sama cuman suhu, sama cuman pencahayaan, sama cuman kelembaban, harusnya sama dong secara growth-nya. Tapi ternyata kan beda. Jadi ya faktor-faktor itu faktor-faktor pendukung, tapi faktor gen juga mempengaruhi sih apakah si torto ini bisa piramiding apa enggak gitu. Kalau buatku sih piramiding juga nggak masalah asal nggak parah-parah banget.
Ya wajar-wajar Tapi aja lah. sebenarnya katanya ngaruh ke kesehatannya bro ya, pyramiding. Ke Kalau umurnya atau ekstrim gimana? sih iya, kalau ekstrim sih iya, karena kan kalau yang ekstrim ke kesehatannya satu, sama yang kedua kalau nanti udah proses dia untuk kawin, kalau si betinanya terlalu piramiding akan susah dinaikin sama si jantan. Paling itu yang paling berasa sih itu kalau piramidingnya ekstrim ya. Tapi kalau misalnya piramidingnya biasa sih menurut gue wajar-wajar aja lah. Ya kayak kita ngelihat manusia ada yang gemuk aja gitu kan juga nggak artinya kayak dia gemuk kayak biasa aja kan gitu kan. Sama-sama aja. Ya, Justru kalau menurut gue, kalau bagi gue piramiding yang keren itu cuman ada di Indian Star sih. Yo, Kalau buat piramiding ya. makin piramiding Duren-duren makin gitu mahal, ya. bro. Yo. Piramiding bisa sembuh bang. Kayaknya kalau menurut gue susah banget bro ya kalau udah terjadi ya. Susah kalau Bahkan udah nggak bisa kali ya. Iya kalau udah gede tuh susah sih. Tapi ya gimana ya? Ada aja sih tapi kasus yang pernah kayak gitu ya. Jadi si tetrapod, si Surya itu dia pernah skip Aldabra yang kecilannya sebenarnya lumayan piramiding tapi gede bisa smooth tuh. Smooth ya. Jadi emang ada kasus yang pernah terjadi walaupun juga sebenarnya tapi jarang juga gitu. Iya. Kalau Ya, kecil ke gede sih udah gampang. Iya. Kalau udah gede tuh udah susah lagi karena dia udah umurnya juga udah tua, udah gede itu susah. Susah. Oke. Bang, cara tips menghindari BS pada sulcata gimana? Baby ukuran 5 cm. Kalau BS, kalau gue ngertinya tentang iguana nih. Kita mau compare ya sama gak? Kalau di BS di iguana tuh gara-gara makannya itu bro, kayak batang kangkung, Oke. gitu-gitu. Terus akhirnya ngegumpal BS-nya di perutnya dan harus dioperasi. Iya. Gitu kan. Kalau lu di kura itu gara-gara faktor makanan juga ya? Bladderstone tuh juga jadi masalah lawan utama lah buat ortokiper ya. Karena lumayan mematikan, terus kayak ya menjadi hal yang paling dipikirin lah apalagi buat kiper-kiper sulcata ya. Faktor yang membuat BS ini juga banyak versi sih sebenarnya sih BS tuh karena gitu loh karena kadang kalau jadi kiper Torto itu kan kita akan banyak referensi ya. Kita banyak minta pendapat dari orang, kita lihat forum-forum. Jadi pasti akan banyak referensi yang masuk ke kita gitu. Jadi kadang tuh emang kita perlu kita sendiri yang filter. Kita mau ngikutin yang mana nih yang kita anggap benar. Betul. Yang tadi lu bilang banyak banget tuh yang bilang lu jangan kasih kangkung deh, kangkung tuh nggak oke buat Torto karena gini batangnya bisa buat BS lah itu ada juga tuh yang gitu. Ada juga yang versi Torto gue dari baby sampai 30 cm makanya kangkung aman-aman aja tuh kayak gitu-gitu loh. Aman-aman aja. Kadang tuh polemik banget emang buat Torto keeper tuh bingung menentukan lu mau ngambil langkah yang mana. Tapi kalau saran gue sih sebenarnya adalah kalau lu memang mau belajar tentang melihara Torto, lu pilih salah 1, salah 2, salah 3 kiper yang memang lu anggap itu oke secara care sheet-nya. Lu jangan ngikutin semuanya, yang ada lu bingung nanti kalau bingung semuanya. Cara ini segini, cara ini gini, cara ini caranya. Beda-beda. Karena sama kayak melihara anak aja. Kalau lu belum punya anak ya, Bro? Belum. Lo belum nikah ya? Belum, men. Oh, belum. Kan beda tuh muka kita beda kan. Generasinya beda. Kalau misalnya lu udah punya anak kan pasti gitu ya. Kalau gue melihara anak kayak gini nih. Cara gue gini ya. Gitu. Jadi beda. Sama kiper Torto juga kayak gitu. Gue melihara Torto caranya begini. Si B melihara Torto caranya begini. Ya mereka tumbuh sehat ya artinya kan baik-baik aja gitu kan. Itu. Nah, jadi kalau misalnya BS kadang tuh malah gue juga sering mengalami teman-teman kiper yang sebenarnya udah menjaga dengan baik pola makannya bagus banget, sehat-sehat banget, nggak pernah ngasih makanan aneh-aneh, tapi juga kena juga BS gitu. Jadi kayak ada faktor-faktor yang kena apes juga, lu dapat Torto yang emang nggak sehat aja dari awal gitu. Iya, Om Denny Cagur lagi nonton kita loh. Siapa? Om Denny Cagur lagi nonton kita deh. Wih, mantap Om Denny Cagur. Mas Denny Cagur. Yoi. Om BP-nya sehat, BP-nya. Iya. BP udah, kucing udah. Iya, ngeri-ngeri banget. Udah, gokil. Nih Iqbal ini juga nih si Sobat Bumi nih, Bumi Reptil. Gue mau ke rumahnya nggak boleh katanya. Artis-artis main Torto, gue kayak ya ampun. Langsung yang atas ya. Kali beli.
Si Ata pas gue ke rumahnya bilangnya belum punya apa-apaan. Pas gue mampir udah punya Aldabra 2. Udah ada 80 cm lagi, gila aja. Terus bro, Gitu kemarin gue sempet ngobrol sama Surya Tetrapod. Ya. Dia bilang dia ada beberapa content creator YouTube yang banyak salah kasih info. Dan orangnya orang-orang besar. Surya cerita gak ke lu? Iya. Nggak, cerita juga. Nah iya, beberapa kali suka mencurahkan isi hatinya ke gue. Dia juga cerita ke gue. Gimana ya? Gue bingung juga karena sekarang menurut gue mereka ngejar konten sih. Kuncinya itu. Iya sih. Iya, ngejar konten. Sebenarnya infonya juga ngawur iya ya. Kalian kalau beli kura udah tanya ke sellernya deh, karena sellernya yang paling tahu. Jangan gara-gara kalian nonton video ini kalian treat kuranya dengan cara ini, tapi lebih baik tanya ke sellernya karena sellernya yang ngerti. Gitu. Dan yang paling penting adalah sellernya itu yang memelihara torto lu sebelum lu beli. Gitu sebelum lu beli, iya. Dia yang paling tahu nih, dia makanan favoritnya apa, dia karakternya gimana, dia yang paling tahu gimana. Jadi ya tanyalah ke sellernya gitu. Jadi gue sering dapat DM tuh kayak gitu, bang, gue baru beli sulcata nih 5 cm, kok dia nggak mau makan, kenapa ya bang? Itu pasti hal-hal yang gue nggak tahu jawabannya, gue nggak tahu sulcata lo, habitnya gimana, makanan favoritnya apa, apalagi baby ya kan nggak bisa ngasih semua makanan ke dia kan, dia pasti punya makanan favorit kayak gitu-gitu kan. Tanyalah sama sellernya di sana dikasih makan apa, samain dulu pola makannya, samain dulu karakter kandangnya kayak gitu-gitu. Ya, ada yang nanya cara merawat yellow food 6 cm gimana baru beli soalnya. Nah, ini yang salah dari orang Indo karena menurut gua mereka tuh beli dulu baru cari tahu. Gue pusing banget sih. Mostly ini no offense tapi emang mostly kayak gitu karena banyak banget customer gue yang nggak punya kandangnya, nggak tahu cara piaranya gimana, bahkan nggak tahu makannya apa. Dan mereka udah beli dulu kayak kalau gue kan keseluruhan nih bro ya. Kalau misalnya kan leopard gecko tuh makannya jangkrik, dia udah beli dulu geckonya, tapi dia takut sama jangkrik pas dia tahu makannya jangkrik. I see. Aneh kan. Nah, kalau reptil itu kan nggak bisa makan yang kan ada yang jual dry jangkrik kan, yang buat mamalia kalau lo tahu, buat mamalia, buat landak, buat sugar glider. Nah kan kalau reptil tuh nggak bisa pakai yang dry kan, dia harus lihat yang keras kayak gitu. Iya. Itu jadi masalah tuh. Jadi mostly rata-rata orang Indo kebiasaannya gitu, beli dulu baru cari tahu cara piaranya. Gitu. Yang kasihan hewannya sebenarnya kalau kayak gitu ya. Iya. Kalau nggak gini lah, kalau kalian lihat harga murah, kalian DP dulu aja ke sellernya. Kalian bilang ke dia suruh keep dulu karena dia mau cari tahu piaranya gimana, mau beli kandangnya gimana. Lo amanin dulu barangnya gitu ya. gitu. Iya, kayak gitu. Banyak yang salahnya kayak gitu sih. Jam segini masih rame aja, nggak pernah tidur apa nih? Cara agar CH hitam polos menjadi CH marble gimana, brother? Nah, itu juga banyak pertanyaan tuh. Marble. Emang kenapa sih bro? Malah, marble. Kalau menurut gue malah CH itu grow-nya semua akan marble. Tunggu aja waktunya gitu. Nggak bisa. Marble. Waktu itu gue pernah ada yang nanya, apakah cuman kiper Indonesia yang harganya marble tuh jadi mahal? Yang pentingin marble ya. Iya, yang apakah kiper luar juga gitu? Ya sebenarnya kalau marble itu kan spesial case. Jadi memang kalau harganya ada sedikit perbedaan ya wajar-wajar aja. Di luar pun juga begitu sih sebenarnya. Tapi memang di sini tuh kayaknya mendewakan banget marble gitu. Padahal CH tuh kalau hitam polos gitu, cakep loh. Malah jarang banget, malah nggak ada kali itu. Makan CH tuh karena sekarang marble udah sebegitu banyaknya, jadi kayak gue kalau melihat jadi mainstream ya. Gue kayak wah ini keren nih CH. Keren ya. Malah jadi keren loh, apalagi kalau hitam pekat gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan bro, kalau gimana? Tadi lu deh. Iya, kalau tadi yang nanya soal marble, gimana caranya dari hitam polos ke marble. Nah ini juga sebenarnya banyak perdebatan nih untuk jawaban kayak gini-gini. Jadi kayak ada yang bilang kan banyakin protein, kasihlah cacing, kasihlah ikan dori, ikan tuna lah, udang lah, segala macam seminggu sekali biar marble tuh cepat keluar. Terus soal lampu juga jadi prioritas, kasih solar dulu biar marble cepat keluar. Ada yang bilang kayak gitu-gitu kan. Tapi memang ya sama juga, banyak kasus kejadian yang di tempat yang sama, pola makan sama, cahaya lampu sama, tapi
kok CH yang A marble banyak banget, CH yang B kok nggak ada marble-nya. Itu dikit ya. Itu kan sebenarnya yang harus diperhatikan, bahwa ternyata nggak melulu cuma treatment yang membuat marble itu bisa keluar, tapi juga adalah dari gennya juga, faktor gen juga menentukan gitu. Kayak dari emak bapaknya mereka marble juga nggak? Betul, kayak gitu-gitu. Kalau lu mau riset ya lu harus cari tahu dulu bapak ibunya siapa gitu. Iya. PR ya. Bahkan sellernya aja sebenarnya nggak tahu sama bapaknya siapa, terus harus tanya ke importirnya harus tanya lagi, kalian nggak akan dijawab. Iya. Nanyain sama bapak kurangnya siapa. Iya, anaknya juga nggak tahu mau bapaknya siapa. Kan kura-kura bukan tipe hewan setia ya, jadi dia bukan kawin sama satu betina doang. Jangan lu kira kura-kura tuh masih inget dia ngebuahin siapa aja. Kagak pak, jantan apa semua disikat. Karena breeder itu rata-rata ya di luar itu koloni breedingnya. Iya. Masukin berapa jantan, masukin berapa betina. Betul. Juga mereka kagak tahu tuh kawin nama yang mana. Iya, nggak mungkin gitu. Cuman kayak gue pelihara 2 nih, jantan sama betina sampai gede sampai kawin, ya belum tentu. Susah kali. Lu kalau ngebreed butuh 1 jantan, 3 betina, 4 betina untuk dia bisa kawin ke yang siapa kan. Karena pas kawin juga belum tentu itu jadi, harus sabar banget gitu. Terus ini bro, kemarin lu lihat gak orang Thailand posting Aldabra albino? Oh iya, tahu gue. Gokil ya. Aldabra udah mahal, ini Aldabra albino ya. Ajaib lah. Terus Bang, kalau kura darat boleh nggak pakai lampu? Nggak pakai lampu. Kalau menurut gue, kalau tipe-tipe CH, RF gitu-gitu nggak pakai lampu aman aja. Cuman harus dijemur juga setiap hari. Gitu. Harusnya nggak pakai lampu sih. Iya, karena kan kebutuhan UVB itu kan penting buat mereka gitu kan. Jadi buat pencernaannya, buat pernapasannya, buat kesehatannya emang perlu cahaya matahari. Kalau lu yakin bisa jemur minimal 3 hari sekali, paling telat seminggu sekali, lu bisa yakin bisa jemur dia, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai lampu UVB. Tapi kalau lu misalnya lu kerja nih pak, office hour 9 to 5 misalnya, terus lu nggak bisa waktu jemur, lu weekend main sama anak nggak bisa jemur juga, ya pakai lampu aja. Kasihan soalnya ntar tortonya kan. Oke, Bang Denny Cagur nanya, bro, lampu di kandang torto itu bagusnya nyala 24 jam apa siang aja? Kalau di gue sih, gue pagi sampai sore ya Bang ya, Bang Denny. Kalau malam gue biasa mati. Nanti kalau lampunya putus, kabarin aja, gue kirimin nih. 1 dus. Bang Denny tuh apa jadi, iya, apa sih Bang? Piara apa aja sih Bang? Dia cherry head, star gitu bukan sih? Coba kita tanya, dibalas ya. Coba di chat lagi deh Bang Denny. Kalau tortol di kandang berapa jam idealnya? Kalau gue sih, kalau gue tuh nggak tentu gitu. Jadi kadang kalau malam gue tuh suka gelap sebenarnya. Tapi kalau memang lagi ekstrim banget, lagi hujan, karena kan kalau gue naruh tortol tuh gue naruh tortol gue tuh di belakang rumah, jadi semi indoor outdoor gitu. Dibilang indoor enggak, tapi dibilang outdoor juga enggak. Jadi semi gitulah. Jadi ya lumayan kena angin malam juga. Tapi kalau kena hujan sih nggak kena kandang, aman gitu. Jadi kayak gue tuh fleksibel. Gue kadang kalau gue ngerasa aduh ini kayaknya adem nih, dingin nih, gue nyalain lampu. Karena gue ada sulcata juga soalnya kan. Gitu. Tapi kalau kandang gue yang Aldabra tuh gue hampir jarang banget lampu sih. Tapi memang tetap pasti gue jemur pagi, sama kadang gue nyalain juga UVB-nya gitu. Sulky Star Pardalis Redfoot. Ya Sulky Star Pardalis sih yang sebenarnya perlu suhu kan, Bang Denny. Jadi kalau lo di rumah di kandangnya ada termometer atau hygrometer, coba dicek secara suhu tuh berapa. Karena kalau Sulky Star Pardalis kan sebenarnya secara tipenya dia sukanya di atas 30-an deh. Kalau Redfoot aman lah, Redfoot tuh iklim Indonesia aman lah, 27-28 dia oke, Kang. Terus kalau malam takut ganggu mata hewannya, takut kesiluan, ada lampu buat malam juga, night headlamp. Iya. Kalau nggak bisa juga pakai lampu heater kayak gitu. Di Reptiltopia jual kayaknya tuh. Oh, jual. Jadi kalau Bang Denny butuh, nanti kabarin aja Bang, DM aja, saya kirimin 1 dus. Waduh. Bro, kata saya nggak pernah saya kasih pelet, perkembangannya jadi slow growth ya. 3-4 bulan cuma nambah 1 cm doang. Apa perlu saya kasih semi pelet bisa bikin pyramiding? Ya gan pelet. Gue jawab dulu versi gue ya, nanti lo jawab versi lo ya. Kalau gue menurutnya pelet nggak buruk-buruk amat lah. Maksudnya bisa di mix sih. Kalau gue di sini semua gue mix.
Dan kalau menurut gue 3-4 bulan 1 senti itu udah lumayan banget, karena ada juga beberapa beberapa hobis yang piara sulcatanya udah 1 tahun nambahnya cuma 2 senti, 3 senti. Itu 3-4 bulan menurut gue itu aman kok. Seiring berjalannya waktu nikmatin aja prosesnya, karena yang seru dari piara kura itu liatin prosesnya. Segini nih, tiba-tiba udah segini, tiba-tiba udah segini. Kalau menurut gue mix sih bro, pelet sama sayur. Ya. Kalau lu gimana? Apakah pelet menurut lu bikin piramiding dan semacamnya? Oke, yang kalau dari gue jawaban pertama adalah jangan lupa ya pertumbuhan terbaik tetap slow growth ya. Jadi slow growth itu tetap pertumbuhan yang terbaik. Jadi nggak usah terlalu di forsir makan, panik kalau tortonya nggak laku sama apa, asal dia masih makan masih aman. Kalau masalah pelet bikin piramiding apa enggak, si buluk Aldabra gue itu kan gue ada waktu itu size-nya 9 cm. Masih kecil, masih lembek plastronnya. Itu tahun lalu lah kalau nggak salah. Itu sampai sekarang sebenarnya makanan favorit dia adalah GT Freak. Makanan favorit dia itu. Dia nggak terlalu suka mazuri, dia nggak terlalu suka repkal. Kalau sayur hijau dia paling suka fumak doang. Dia nggak suka sawi, nggak suka kangkung, dia nggak suka siomak, soso lah. Dia paling suka fumak sama GT Freak. Dan dia dari size 9 sampai size 12-an tuh hampir setiap hari GT Freak. Hampir setiap hari GT Freak. Karena dia belum terlalu suka makan sayur pas masih kecil kan. Tapi sekarang udah 21-22 cm, jadinya sih smooth banget si Aldabra gue itu, si buluk. Jadi kalau misalnya statement yang bilang pelet sama dengan bikin piramiding, untuk kasusnya Aldabra gue nggak terbukti kalau kasusnya Aldabra gue. Tapi memang mungkin kadang ada yang kejadiannya beda ya. Ada juga mungkin yang kadang bikin piramiding gitu. Emang nggak jaminan. Paling bener emang di mix aja udah. Campur-campur, fumak potong, selada potong, sawi potong, pelet hancurin, kasihnya gaduh-gaduh gitu loh. Itu paling bener. Iya. Dan yang gue lihat kalau dengan cara itu kita bisa lihat tuh kura kita lebih suka ke sayur mana. Jadi kita tahu, gitu. Wah dia lebih suka sayur ini nih. Dan kalian bisa coba nih beberapa pelet. Misalnya gue sebutin merek-merek pelet. Ada GT Freak, ada Jungle Herbs, ada Mazuri, ada Repkal. Nah, kasih aja coba satu-satu. Mereka paling suka yang mana. Gitu. Karena Torto tuh juga punya selera makan. Sama kayak kita juga. Ya, jadi ada Torto yang sukanya peletnya pelet A. Ada Torto suka sayur B. Jadi ya sama kayak kita lah, sukanya makan ayam, sukanya makan tempe tahu, sukanya makan, bini gue bawain bakso bakwan ambil makan. Dan beda-beda juga, kayak misalnya si sulcata, lu piara sulcata lu ternyata sukanya GT Freak, Aldabra lu sukanya Mazuri, beda-beda gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya, pelet mahal pun juga kadang nggak jaminan kalau torto lu nggak suka buat apa gitu loh. Iya. Ada berapa nggak suka repkal, men, lu bayangin. Udah belinya mahal, dia nggak tahu aja ya 300.000 ya satu itu ya. Ini kayak karena ada GT Freak berapa sih bro sekarang? Kalau buat torto ngasih yang terbaik dong, gue beliin pelet impor. Oke, pelet impor. Belum tentu suka. Kalau nggak suka lu mau gimana? Karena torto lu sukanya pelet lokal, GT Freak, sukanya Meizu. Tapi kalau dia suka ya gimana, sukanya itu gimana dong? Gitu sih. Sejauh ini saya pakai GT Freak aman sih, di mix sama sayur, pertumbuhannya juga bagus, nafsu makan juga tinggi, dan BS-nya keluar, wah bagus kan. Tapi kalian coba aja semua pelet, bukan cuma GT Freak doang, semuanya menurut gue bagus karena mereka bikin pelet juga udah riset dulu, nggak sembarang bikin pelet gitu. Itulah. Torto bisa berenang, bisa berenang Torto. Cuma ya ngapain kalian berenangin Tortonya? Nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah torto ditaruh di kolam renang, jangan, kasihan. Kalau kalian tapi waktu itu di rumah lama gue, torto gue lepasin, dia lebih suka, kadang kalau malam dia suka itu berenang-berenang, terus kalau dia itu naik sendiri kayak gitu, nggak jelas. Ya asal bisa lo awasin gitu-gitu sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan dia kan ya habitnya dia kan di darat ya, jadi kalau misalnya masa kalian ngetar air gitu. Iyalah, maksudnya kalau lo lihat dia aktif di kolam renang bisa jadi kan sebenarnya dia tuh adalah bagian dari dia mau cari darat. Iya, makanya jadi kayak gue kadang tuh pernah bikin konten fake or hoax gitu di feed gue ngomongin soal kura-kura yang bisa berenang atau enggak. Itu kan budo ya, komen bisa ratusan tuh, semua berdebat tuh. Bisa berenang kali. Ya, gue mikirnya sih gini, kayak terus ada yang bilang, bro, gue tuh ada sulcata, gue pernah lepas di Empang, dia bisa berenang, kok jago, gini.
ya lu ngelihatnya dia bisa berenang aktif, dia begini. Itu kan sebenarnya bagian dari dia menyelamatkan diri kan. Sama kayak kita dicemplungin ke laut. Pasti kan kita aktif dulu awal tuh. Oh, karena kita takut tenggelam kan. Padahal itu adalah mungkin dia lagi terancam kan, kita nggak pernah tahu apa yang dia alami, apakah dia merasa bro bentar lagi